Bayangkan sebuah momen yang memalukan saat seorang anak muda tanpa sengaja pipis di dalam gereja, di hadapan jemaat yang penuh tatapan tak percaya dan bisik-bisik penuh celaan. Momen itu seolah menjadi noda besar yang membayangi hidupnya selama bertahun-tahun, membuatnya merasa hina dan tidak pantas melangkah lebih jauh dalam iman. Namun, bagaimana jika dari titik terendah itu justru muncul sebuah kisah luar biasa tentang pengampunan, pemulihan, dan transformasi? Kisah seorang yang pernah dipermalukan kini berdiri sebagai pengkhotbah terkenal, menyebarkan pesan harapan dan kasih kepada ribuan jiwa. Inilah perjalanan Daniel, bukti nyata bahwa Tuhan mampu mengubah runtuhan masa lalu menjadi fondasi masa depan yang gemilang. Apakah kamu siap mendengar ceritanya? Di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah gereja tua bercat putih gading yang menjadi pusat kehidupan rohani masyarakat sekitar. Gereja itu sakral, dihormati, dan bagi sebagian orang bahkan dianggap nyaris suci. Tapi tidak demikian bagi seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun bernama Daniel. Bagi Daniel, gereja adalah tempat paling membosankan di muka bumi. Duduk diam selama 1 jam penuh di bangku kayu yang keras, mendengarkan khotbah yang tidak ia pahami, sungguh terasa seperti hukuman. Hari itu, ibunya memakaikannya kemeja putih dan celana kain yang terasa gatal. Ia duduk di bangku ketiga dari depan, menggoyang-goyangkan kakinya tanpa henti, mencoba bertahan dari rasa kantuk dan bosan yang memuncak. Namun kebosanan itu berubah menjadi kepanikan saat Daniel merasa dorongan mendesak dari kandung kemihnya. Ia menggeliat, menunduk, lalu berbisik pelan pada ibunya, "Ma, mau pipis." Sang ibu, yang sedang khusyuk mendengarkan khotbah tentang kasih karunia, hanya berbisik balik, "Tahan sebentar, Nak. Sudah mau selesai." Tapi waktu tidak pernah kompromi dengan tubuh kecil yang belum pandai mengatur. Daniel mencoba menahan, menggenggam kedua pahanya erat-erat, berharap mujizat terjadi. Tapi tak ada mujizat pagi itu, yang ada justru kejadian yang membekas seumur hidup. Ia akhirnya pipis di tempat duduknya. Pelan-pelan, air seni mengalir, meresap ke celana, menetes ke lantai, dan membentuk genangan kecil di bawah bangku kayu. Semuanya terjadi begitu cepat, tapi juga terasa sangat lambat. Jemaat di sekitar mulai memperhatikan. Seorang ibu menatap Daniel dengan alis terangkat dan wajah jijik. Seorang anak laki-laki menunjuk sambil tertawa pelan. Daniel menunduk, wajahnya panas dan jantungnya berdegup kencang. Belum pernah ia merasa sehina ini. Ketika kebaktian berakhir, ibunya menggandeng tangannya erat dan membawanya keluar secepat mungkin. Tapi bisik-bisik sudah menyebar. "Itu anak yang pipis di gereja ya? Anaknya Bu Retno, kan? Kasihan, tapi ya, masa nggak disuruh ke kamar mandi dulu sih?" Malam itu, Daniel menangis di kamarnya. Ia merasa seperti telah melakukan dosa besar. Ia merasa telah menodai rumah Tuhan. Ia bukan hanya malu, tapi juga bingung, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi padanya? Ia mendengar percakapan ayah dan ibunya dari ruang tamu. Ayahnya mengusulkan agar mereka pindah gereja saja agar tidak terus-menerus jadi bahan omongan. Tapi ibunya bersikukuh, "Nggak bisa begitu. Kita nggak boleh kabur dari aib. Lagian dia masih kecil. Tuhan pasti ngerti." Meski dibela, Daniel tetap merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan yang tak terampuni. Hari-hari berikutnya adalah siksaan emosional bagi anak kecil itu. Ia mulai dijauhi oleh beberapa anak sekolah minggu. Sebagian malah memberinya julukan baru, si pipis. Ada yang menirukan cara dia duduk waktu menahan pipis, ada pula yang tertawa setiap kali ia lewat. Daniel jadi enggan pergi ke gereja. Ia menolak ikut sekolah minggu, pura-pura sakit,
dan selalu mencari alasan. Orang tuanya bingung, tapi tak bisa memaksanya. Gereja, yang dulu hanya membosankan baginya, kini menjadi sumber trauma dan ketakutan. Dalam benaknya yang masih polos, Daniel mulai berpikir bahwa Tuhan pun mungkin marah padanya. Ia mulai menjauh dari doa-doa malam. Alkitab kecilnya yang dulu selalu dibawa, kini dibiarkan tergeletak di meja. Ia merasa Tuhan kecewa dan semua orang menganggapnya najis. Ia masih terlalu muda untuk memahami konsep kasih karunia, yang ia tahu hanyalah, ia membuat kesalahan, dan semua orang sekarang memandangnya berbeda. Ironisnya, di balik peristiwa kecil itu, Tuhan sedang menanamkan sesuatu dalam hati Daniel. Ia mulai peka terhadap rasa malu. Ia mulai tahu bagaimana rasanya dihakimi, ditertawakan, dan tidak diberi kesempatan menjelaskan. Semua itu, meski belum disadarinya, menjadi benih empati yang suatu hari akan tumbuh menjadi kekuatan dalam pelayanannya. Tapi saat itu, yang ia tahu hanya satu, ia tidak mau ke gereja lagi. Waktu berjalan. Orang-orang perlahan melupakan kejadian itu, tapi tidak dengan Daniel. Luka itu menetap. Ia mulai mempertanyakan hal-hal besar yang tak seharusnya ditanyakan oleh anak kecil. Kenapa Tuhan membiarkan aib itu terjadi di rumahnya sendiri? Kenapa orang-orang di gereja bisa lebih kejam daripada anak-anak di sekolah? Ia tak mendapatkan jawabannya. Yang ia tahu, ia tak ingin dekat-dekat lagi dengan gereja, dengan Tuhan, dengan semua hal yang mengingatkannya pada hari memalukan itu. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Daniel. Di balik rasa malu dan penolakan yang ia alami, Tuhan justru sedang menyusun narasi besar dalam hidupnya. Narasi yang kelak akan menjadi kesaksian yang menggetarkan. Dunia hanya melihat Daniel sebagai anak yang pernah pipis di gereja. Tapi Tuhan melihat seorang pemimpin yang sedang dibentuk melalui luka. Sebuah awal yang aneh untuk sebuah perjalanan iman. Tapi begitulah Tuhan bekerja, memakai yang hina untuk memuliakan namanya. Seiring waktu berjalan, Daniel tumbuh, tetapi luka masa kecil itu tak benar-benar sembuh. Ia belajar tersenyum, belajar menertawakan masa lalu ketika orang lain membahasnya secara iseng, tetapi jauh di dalam hati, ada bagian dari dirinya yang tertutup rapat. Bagian yang terluka, marah, dan curiga terhadap hal-hal yang berbau rohani. Bagi sebagian orang, peristiwa kecil seperti buang air kecil di gereja mungkin tak lebih dari kenangan lucu masa kecil. Tapi bagi Daniel, itu adalah titik di mana ia merasa tidak diterima oleh tempat yang seharusnya penuh kasih. Ia masih ingat betapa tajamnya tatapan orang-orang saat itu, betapa jelasnya suara-suara ejekan yang mengiringi langkah kecilnya keluar dari gereja. Dan lebih dari itu, ia masih ingat bagaimana ia merasa ditelanjangi di hadapan orang banyak, tanpa ampun, tanpa pemakluman. Ketika usianya menginjak remaja, luka itu berubah bentuk. Ia mulai bersikap sinis terhadap agama. Ia menghindari percakapan soal Tuhan dan mengejek teman-temannya yang masih aktif di pelayanan gereja. Jika ada guru agama di sekolah yang mulai berkhotbah tentang kasih, ia hanya memutar bola mata dan menertawakan dalam hati. Baginya, itu semua omong kosong. Ia tak bisa melupakan bagaimana gereja sebagai tempat yang katanya penuh kasih itu justru menjadi tempat pertama yang mempermalukannya di depan umum. Perasaan bahwa ia tidak cukup baik untuk dunia rohani itu menjelma menjadi perasaan benci yang ia rawat diam-diam. Ia tak marah secara terang-terangan. Ia hanya menjaga jarak. Dalam diam, ia membangun tembok tinggi antara dirinya dan segala sesuatu yang berbau kekudusan. Tak ada yang tahu betapa dalam luka itu tertanam. Bahkan orang tuanya mengira Daniel sudah melupakan kejadian masa kecilnya. Mereka tak lagi memaksanya ke gereja karena berpikir itu hanya fase remaja.
Tapi sebetulnya, Daniel tidak sedang mencari kebebasan. Ia sedang mencari perlindungan dari rasa takut ditolak. Ia mulai mencari penerimaan di tempat lain. Lingkungan barunya bukan lagi rumah Tuhan, melainkan lingkaran pertemanan yang mengajaknya kabur dari pelajaran, mencuri rokok dari warung, dan menjadikan ejekan sebagai bentuk keakraban. Di situ ia merasa aman. Di situ ia bisa menjadi siapa saja, dan tidak ada yang mengingat kejadian di gereja itu. Namun keamanan yang palsu itu tidak bertahan lama. Saat ia masuk usia SMA, sikap pemberontakannya makin menjadi. Ia mulai bergaul dengan geng jalanan kecil di kota mereka. Ia belajar cara menyembunyikan luka dengan tawa keras dan aksi nekat. Ia pernah ikut tawuran hanya karena ingin diakui. Pernah dicurigai mencuri sepeda motor, meskipun tak terbukti. Setiap kali ia merasa dirinya ditolak, amarahnya kembali pada memori masa kecil itu, hari di mana ia merasa dikhianati oleh tempat yang seharusnya menerima siapapun, bahkan anak kecil yang hanya ingin buang air kecil. Malam-malamnya tak lagi diisi dengan doa, tapi dengan musik keras, suara tawa palsu, dan kadang dengan kesepian yang membeku di dalam hati. Di saat teman-temannya tertidur pulas, Daniel sering terjaga sambil memandangi langit-langit kamar. Ia tidak menangis, tidak juga berdoa, ia hanya diam, tenggelam dalam hampa. Ia tak tahu bahwa itu adalah awal dari kehampaan rohani yang kelak akan membawanya kembali ke jalan yang tak ia duga. Tetapi untuk saat itu, yang ia tahu hanya satu, ia tidak percaya pada Tuhan. Atau mungkin lebih tepatnya, ia tidak percaya bahwa Tuhan peduli padanya. Namun dalam setiap pemberontakan, Tuhan diam-diam mengawasi. Ia mengizinkan Daniel melangkah jauh, sangat jauh, karena kadang hanya dengan menyentuh dasar yang paling rendah, seseorang baru bisa benar-benar mendongak ke atas. Tapi Daniel belum sampai ke dasar. Ia masih dalam fase membangun tembok-tembok pertahanan. Ia belajar menyembunyikan rasa takutnya di balik humor, menyamarkan kemarahannya dengan sikap cuek. Tapi sesungguhnya, setiap kali ia melihat gereja dari kejauhan atau mendengar suara lonceng hari Minggu, ada rasa aneh yang menggigit dalam hati, campuran antara rindu dan benci, antara ingin kembali dan takut ditolak lagi. Di sekolah, ia bukan siswa yang menonjol. Nilainya biasa saja, kehadirannya sering bolong, dan guru-guru mulai menyerah menasihatinya. Tapi ada satu guru agama yang masih mencoba berbicara padanya. Suatu hari, guru itu mengatakan kalimat yang entah mengapa menempel kuat di hati Daniel. "Kamu ini anak yang Tuhan sayang, tapi kamu belum sadar aja." Daniel tertawa saat itu, menganggapnya lelucon. Tapi di balik tawa itu, hatinya bergetar. Ia tak bisa memahami kenapa seseorang masih bisa mengatakan bahwa Tuhan sayang padanya, padahal ia merasa begitu jauh, begitu rusak, begitu kotor. Dalam perjalanan pulang dari sekolah hari itu, Daniel terdiam. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca jendela bus dan bertanya-tanya, apakah benar Tuhan masih melihatnya? Apakah benar masih ada tempat untuknya di dunia yang suci itu? Tapi seperti biasa, ia menepis pertanyaan itu, menenggelamkannya di bawah lapisan sinis yang sudah ia bangun sejak kecil. Ia tidak ingin berharap, karena berharap hanya akan membuka luka lama. Lebih baik ia terus berjalan dengan hidup yang kacau tapi familiar, daripada mencoba kembali dan merasakan penolakan untuk kedua kalinya. Namun di balik luka yang membentuk dan tembok yang dibangun itu, Tuhan tetap bekerja dalam diam. Ia tahu kapan saatnya merobohkan tembok, dan kapan waktu yang tepat untuk berbicara dalam badai. Daniel belum tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia belum tahu bahwa Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan, tapi juga mengubahnya menjadi penyembuh bagi orang lain. Tapi sebelum itu semua terjadi, ia masih harus lebih dalam jatuh,
karena hanya dari reruntuhanlah fondasi baru bisa dibangun. Masa muda Daniel terus berlalu seperti kereta yang melaju tanpa arah. Ia melanjutkan hidup dengan langkah-langkah acak, terombang-ambing di antara keputusan bodoh dan pergaulannya membuatnya semakin jauh dari segala yang pernah suci. Ia mulai mencoba rokok, kemudian alkohol, dan tak lama setelah itu, narkoba ringan yang dikenalkan oleh seorang teman yang terlihat lebih bebas dari hidup. Pada mulanya semua itu terasa seperti kebebasan. Ia bisa tertawa lebih lepas, tidur lebih nyenyak, dan untuk sesaat, ia tidak lagi merasa menjadi anak kecil yang dulu dipermalukan di rumah Tuhan. Tapi ketenangan yang ia pikir temukan itu ternyata semu. Saat senyap datang di malam hari, yang tersisa hanyalah kehampaan yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Daniel mulai sering pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali. Ia pernah ditangkap polisi karena ikut pesta minuman keras di kosan temannya. Ayahnya datang dengan wajah kecewa yang tak mampu menampar, hanya diam dan menyerahkan anaknya kembali ke rumah. Ibunya menangis malam itu, memegang foto Daniel kecil yang sedang tersenyum polos di gereja, jauh sebelum semuanya berubah. Tapi Daniel sendiri merasa kosong. Ia sudah terlalu lama mengubur rasa bersalah, hingga kini ia bahkan tak yakin bisa merasakannya lagi. Ia hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Ia ada, tapi tak merasa berguna. Dalam dirinya tumbuh keyakinan pahit bahwa hidup ini tidak punya arah, dan kalaupun Tuhan ada, ia pasti sudah mencoret namanya dari daftar anak yang layak dikasihi. Hidupnya sampai pada satu titik di mana semua hal terasa runtuh sekaligus. Teman-teman yang dulu tertawa bersamanya mulai menjauh. Beberapa masuk penjara, yang lain pindah kota, dan sisanya sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ia kehilangan pekerjaan serabutan yang selama ini ia andalkan untuk menyambung hidup. Dalam 1 minggu yang kelam, ia diputus pacarnya, diusir dari tempat kos karena menunggak 3 bulan, dan hampir pingsan karena overdosis minuman keras murah yang ia campur sembarangan. Ia berbaring di trotoar malam itu, sendiri, dingin, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa hancur total. Ia sadar, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan dirinya sendiri pun seolah sudah meninggalkannya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Dalam tubuh yang menggigil dan pikiran yang kacau, ia mulai bergumam pelan, "Tuhan, kalau Engkau masih dengar, aku capek." Itu bukan doa. Itu bukan pengakuan iman. Itu hanya gumaman dari seorang pria muda yang sudah kehabisan tenaga untuk berpura-pura kuat. Gumaman itu tak disertai harapan. Tapi entah bagaimana, saat ia terlelap di sudut gelap terminal, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Ia masih terbangun keesokan paginya. Masih hidup. Dan itu saja cukup mengejutkannya. Hari-hari setelah itu tetap sulit. Tapi perasaan aneh itu masih ada. Rasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia belum benar-benar sendiri. Suatu siang, saat ia berjalan menyusuri jalanan kota mencari sisa makanan di warung, matanya tertumbuk pada poster besar yang menempel di tiang listrik. Sebuah acara kebaktian kebangunan rohani, Tuhan masih mencari yang hilang. Ia tertawa sinis saat pertama kali membacanya. Tapi entah kenapa, kakinya tak bergerak. Ia berdiri lama di depan poster itu. Kata-kata itu terasa seperti suara lirih yang menabrak dadanya. Yang hilang. Ia merasa itulah dirinya. Tapi berani datang ke gereja lagi? Bahkan hanya berpikir saja membuat dadanya sesak. Ia sudah terlalu rusak, pikirnya. Tapi Tuhan tidak butuh orang sempurna. Ia mencari yang hancur, yang lelah, yang tak punya apa-apa untuk ditawarkan selain reruntuhan diri.
Daniel belum tahu itu. Ia masih berjalan menjauh dari poster itu. Tapi kata-kata itu menempel di pikirannya seperti duri kecil yang tak bisa diabaikan. Selama beberapa hari berikutnya, ia terus memikirkannya. Lalu malam sebelum acara itu diadakan, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia kembali duduk di gereja masa kecilnya. Bangku kayu yang sama. Pendeta yang sama. Tapi kali ini, tak ada orang yang menatapnya. Tak ada ejekan. Hanya suara lembut yang berkata, "Aku tidak malu padamu." Ia terbangun dengan dada sesak dan mata basah. Itu bukan mimpi yang biasa. Ia tahu, itu semacam panggilan. Meski takut, meski ragu, ia tahu ia harus datang. Bukan karena ia yakin akan diterima, tapi karena ia sudah terlalu lelah hidup dalam penolakan. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak kecil, ia melangkah ke gereja. Bukan gereja lamanya, tapi sebuah aula besar tempat kebaktian itu diadakan. Ia berdiri di belakang, menyelip di antara kerumunan. Musik pujian terdengar. Kata-kata pengkhotbah menyentuh sesuatu dalam dirinya. Dan ketika altar kol dibuka, Daniel tidak tahu bagaimana caranya, tapi kakinya melangkah sendiri ke depan. Air mata mengalir deras. Dada sesak. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya. Doa-doa yang ia dengar bukan lagi tentang penghakiman. Mereka bicara soal pengampunan. Tentang kasih yang tidak pernah menyerah. Tentang Tuhan yang meninggalkan 99 demi satu yang hilang. Dan saat itu, Daniel merasa dilihat. Bukan sebagai si anak pipis. Bukan sebagai remaja nakal. Tapi sebagai seseorang yang layak untuk diberi kesempatan kedua. Di tengah altar itu, Daniel menyerah. Bukan karena putus asa, tapi karena sadar, ia tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hari itu, Daniel tak langsung berubah. Tapi ada sesuatu yang patah dalam dirinya, kesombongan, kemarahan, trauma. Ia belum jadi pengkhotbah. Ia belum jadi panutan. Tapi ia telah mengambil langkah pertama, kembali kepada Tuhan. Dan dari situ, hidupnya mulai ditata ulang, pelan-pelan, dari puing-puing. Hari itu, ketika Daniel berjalan pulang dari kebaktian dengan mata sembab dan langkah yang goyah, ia tidak membawa mujizat. Hidupnya tidak langsung berubah total. Ia masih tidak punya pekerjaan, masih tidak punya rumah, dan besok pun ia belum tahu akan makan apa. Tapi yang berbeda adalah hatinya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ringan. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena beban yang selama ini menindihnya seolah diangkat oleh tangan yang tidak terlihat. Ia tidak paham semuanya, tidak tahu harus bagaimana, tapi yang ia tahu adalah Tuhan belum selesai dengannya. Dalam ketidaktahuan itu, ada secercah harapan. Kecil, rapuh, tapi nyata. Dan itu cukup untuk membuatnya melangkah, selangkah demi selangkah, menuju sesuatu yang ia pikir sudah lama hilang, pemulihan. Hari-hari setelahnya penuh pergumulan. Iman yang baru tumbuh itu diuji oleh kenyataan yang masih kejam. Tapi kali ini, Daniel tidak sendirian. Seorang pria paruh baya bernama Pak Salim, yang menjadi salah satu pemimpin dalam acara kebaktian itu, mendekatinya seusai ibadah. Ia tak bertanya banyak, hanya meletakkan tangannya di pundak Daniel dan berkata, "Kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, ikut saya saja dulu." Daniel, yang selama ini hidup dalam ketakutan dan ketidakpercayaan, merasa ragu. Tapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu, sebuah ketulusan yang tak berpura-pura. Ia ikut. Bukan karena yakin,
tapi karena lelah menolak kasih ketika akhirnya datang tanpa syarat. Pak Salim menampungnya di sebuah kamar kecil di belakang rumah. Tidak mewah, hanya beralas tikar dan beratap seng, tapi hangat dan damai. Itu rumah pertama yang ia anggap rumah setelah bertahun-tahun. Hari-hari di rumah Pak Salim menjadi awal dari proses pemulihan Daniel. Ia mulai ikut bersih-bersih rumah, membantu di warung kecil milik keluarga itu, dan ikut dalam doa pagi yang rutin diadakan meski hanya oleh 3 orang. Setiap kali doa itu dimulai, Daniel duduk di pojok, mendengarkan saja, tapi perlahan, ia mulai menggumamkan amin di setiap akhir kalimat. Kata-kata Tuhan yang dulu hanya terdengar seperti jargon rohani kini mulai terasa hidup, mengalir pelan tapi pasti ke dalam luka-luka lama yang masih menganga. Ia mulai membaca Alkitab, perlahan dan terbata, dengan pemahaman seadanya. Tapi setiap ayat terasa seperti air segar bagi jiwanya yang kering. Ia menemukan dirinya dalam kisah anak yang hilang, dalam Daud yang jatuh, dalam Petrus yang menyangkal. Ia menemukan bahwa Tuhan tidak hanya memakai yang kuat, tapi justru lebih sering membangun kembali dari yang hancur. Di komunitas kecil tempat ia dibimbing, Daniel tidak dianggap mantan pecundang atau anak nakal yang sedang tobat. Mereka memanggilnya adik, saudara, teman doa. Tidak ada sindiran. Tidak ada penghakiman. Tidak ada tawa sinis seperti dulu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Daniel merasa dimengerti tanpa perlu menjelaskan. Ia tidak pernah menceritakan soal kejadian memalukan waktu kecilnya kepada siapa-siapa di sana. Tapi pelan-pelan, tanpa paksaan, ia mulai membuka diri. Dan ketika ia akhirnya menceritakan tentang hari itu, tentang pipis di gereja dan trauma yang ia bawa bertahun-tahun, tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang mengolok. Yang ada hanyalah pelukan dari Pak Salim dan doa yang mengalir begitu lembut hingga Daniel tak sanggup menahan tangis. Itu cuma air, kata Pak Salim sambil tersenyum, tapi air mata kamu hari ini, itu air pemulihan. Sejak saat itu, sesuatu dalam diri Daniel mulai bangkit. Ia mulai melayani hal-hal kecil di gereja, membagikan selebaran, merapikan kursi, bahkan menyapu lantai aula sebelum ibadah dimulai. Tidak ada yang menyuruh. Ia hanya ingin memberi kembali, walau kecil, kepada tempat yang mulai mengajarkannya tentang cinta yang tak bersyarat. Setiap kali ia melihat anak kecil berlarian di gereja, ia tersenyum sendiri, teringat dirinya yang dulu. Tapi kali ini, ia tidak melihatnya sebagai aib. Ia melihatnya sebagai awal dari semua ini, sebuah luka kecil yang ternyata menjadi pintu menuju pemulihan besar. Perlahan, Daniel belajar berbicara di depan orang. Awalnya ia hanya diminta memimpin doa pembukaan di persekutuan kecil. Suaranya gemetar, tangannya dingin. Tapi semua orang tersenyum dan berkata, "Amin," dengan tulus. Lalu ia diminta bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan menariknya kembali dari hidup yang hancur. Ia menceritakan semuanya, dari pipis di gereja sampai tidur di trotoar, dari rasa malu sampai pertemuan dengan kasih karunia. Dan sesuatu terjadi. Orang-orang menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mereka melihat harapan. Mereka melihat bahwa tidak ada orang yang terlalu rusak untuk diselamatkan. Bahwa Tuhan benar-benar bisa memulihkan siapa saja. Dari kesaksian itu, panggilan itu mulai muncul. Ia tidak mencarinya, tidak memintanya. Tapi Tuhan pelan-pelan menanamkan dorongan dalam hatinya untuk belajar lebih dalam. Ia mulai membaca buku-buku rohani. Mengikuti kelas pemuridan. Lalu mendaftar ke sekolah teologi lokal dengan bantuan beasiswa dari gereja. Di sanalah Daniel mulai memahami bahwa pemulihan bukan sekadar pulih dari luka,
tapi juga dibentuk untuk menjadi saluran pemulihan bagi orang lain. Ia bukan hanya diselamatkan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membawa banyak jiwa keluar dari tempat yang sama gelapnya dengan tempat ia pernah terperosok. Setiap pelajaran di sekolah teologi terasa seperti konfirmasi atas hidupnya. Ketika belajar tentang kasih karunia, ia tahu itu nyata karena ia mengalaminya. Ketika belajar tentang Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, ia merasa mengenal Petrus secara pribadi. Dan ketika belajar tentang bagaimana Yesus memulihkan orang-orang yang dipermalukan masyarakat, ia tak bisa tidak membayangkan dirinya sendiri di tengah kerumunan ketika Yesus berlutut dan berkata, "Aku tidak menghakimimu." Pemulihan tidak selalu dramatis. Kadang ia datang lewat tangan-tangan sederhana yang menawarkan tumpangan, makanan hangat, atau hanya mendengarkan tanpa menghakimi. Tapi dari hal-hal kecil itulah Daniel dibangun kembali. Tuhan tidak menghapus masa lalunya. Justru masa lalu itulah yang menjadi dasar khotbah-khotbahnya kelak, kisah nyata tentang Tuhan yang tidak menjauh dari mereka yang gagal, melainkan justru mendekat dengan kasih. Setelah menyelesaikan tahun pertamanya di sekolah teologi, Daniel mulai melayani secara resmi di sebuah gereja kecil di pinggiran kota. Gereja itu jauh dari mewah, bahkan bisa dibilang sederhana dan sedikit berantakan. Bangku-bangkunya tidak sejajar, pengeras suaranya sering berdesis, dan jemaahnya bisa dihitung dengan jari. Tapi bagi Daniel, gereja itu seperti taman pertama setelah padang gurun yang panjang. Ia diberi kesempatan untuk menjadi asisten pelayanan, membantu mempersiapkan ibadah, mengunjungi jemaah yang sakit, bahkan sesekali memimpin pujian. Semua itu bukan hanya sekadar tugas. Bagi Daniel, setiap pelayanan adalah cara untuk berkata pada Tuhan, "Terima kasih karena tidak menyerah padaku." Namun, tidak semua orang melihatnya dengan mata kasih. Beberapa orang tua jemaat mempertanyakan kehadirannya. Mereka tahu sedikit tentang masa lalunya, dan bagi sebagian orang, masa lalu adalah cap yang tak mudah dihapus. Pernah, seorang ibu tua menolak didoakan olehnya. Dengan wajah dingin ia berkata, "Saya lebih nyaman kalau pendeta yang doakan, bukan orang baru yang masa lalunya entah bagaimana." Kata-kata itu menghujam tajam. Daniel tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil dan mundur perlahan. Tapi di dalam dirinya, luka lama kembali terbuka. Ia kembali merasa seperti anak kecil yang dikucilkan karena sebuah kesalahan di masa lalu. Ia kembali merasa seperti seseorang yang tidak pantas berada di rumah Tuhan. Suatu malam, setelah sebuah ibadah yang tampak biasa-biasa saja di mata banyak orang, Daniel duduk sendiri di bangku paling belakang. Lampu gereja sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya samar dari luar jendela. Ia menunduk dalam diam, mempertanyakan kembali semua yang sedang ia jalani. Apa benar Tuhan memanggilku? Atau aku hanya mencoba memperbaiki hidupku dengan cara yang salah? Suara-suara keraguan itu bergema dalam kepalanya, dan ia tak bisa menahan air mata yang jatuh. Tapi saat itulah, Pak Salim datang, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa untuk beberapa menit. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau pelayanan membuatmu ingin menangis, itu tandanya kamu sedang membangun dari tempat yang benar. Tuhan tidak pakai orang yang merasa layak, Dia pakai orang yang sadar betapa mereka butuh kasih karunia." Kata-kata itu menjadi semacam fondasi baru bagi Daniel. Ia mulai menyadari bahwa pelayanan bukan tentang pengakuan atau tepuk tangan, melainkan tentang taat, bahkan ketika tidak dihargai. Ia mulai melayani dengan lebih rendah hati. Ia membersihkan toilet gereja tanpa mengeluh. Ia menjemput jemaat lansia yang tinggal sendiri, meski mobil gereja sering mogok. Ia mulai memahami bahwa menjadi pelayan Tuhan berarti siap dicintai tanpa dipuji, dan siap dilukai tanpa membalas.
Dalam proses itulah, Daniel melihat bahwa Tuhan sedang membentuknya bukan hanya menjadi pengkhotbah, tetapi menjadi pribadi yang benar-benar mengerti hati Tuhan. Ketika tiba waktunya ia diminta memberikan khotbah pertamanya di mimbar hari Minggu, Daniel hampir tidak bisa tidur semalaman. Bukan karena takut berbicara, tapi karena takut mengecewakan Tuhan. Ia tahu, ini bukan sekadar berbicara di depan orang. Ini tentang membawa pesan dari surga ke bumi. Saat ia berdiri di mimbar itu, mengenakan kemeja putih yang agak longgar, tangannya sempat gemetar. Tapi ketika ia mulai berbicara tentang pengampunan, tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan anak yang hilang, tentang bagaimana air mata malam hari bisa menjadi hujan berkat keesokan paginya, seluruh ruangan sunyi. Tak ada suara, hanya beberapa helaan napas tertahan, dan mata yang mulai berkaca-kaca. Seorang pemuda yang sebelumnya selalu duduk di paling belakang datang ke depan usai khotbah, menangis dan berkata, "Saya pikir hidup saya sudah terlalu rusak untuk kembali. Tapi kamu membuktikan saya salah." Kalimat itu membuat Daniel membungkam semua keraguan yang selama ini menghantuinya. Bukan karena ia hebat. Justru karena hidupnya adalah bukti bahwa Tuhan bisa memakai bejana yang retak untuk menuang air kehidupan kepada yang kehausan. Setelah hari itu, pelayanan Daniel mulai menjangkau lebih luas. Ia mulai diundang ke komunitas remaja, ke penjara remaja, bahkan ke sekolah-sekolah untuk berbicara tentang hidup, harapan, dan kasih karunia yang menyelamatkan. Tapi pelayanan bukanlah garis lurus. Suatu waktu, masa lalunya kembali mengejarnya. Sebuah akun media sosial menyebarkan cerita tentang masa lalunya, foto lama, cerita setengah benar, dan komentar sinis yang menyakitkan. Beberapa jemaat baru meninggalkan gereja karena tidak nyaman dipimpin oleh seseorang dengan latar belakang seperti itu. Daniel terguncang. Ia hampir menyerah. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia berdiri di depan jemaat pada minggu berikutnya, dan dengan air mata yang tak disembunyikan, ia berkata, "Saya tidak bisa menghapus masa lalu saya. Tapi Tuhan bisa menebusnya. Dan jika Anda tetap mau di sini, kita akan membangun masa depan bersama." Khotbah itu menjadi titik balik. Jemaat yang tersisa menangis bersama. Gereja yang kecil itu menjadi komunitas yang penuh kasih, yang tahu bahwa semua orang berjuang, dan semua orang butuh anugerah. Semakin hari, pelayanan Daniel tidak hanya menyentuh jemaat gereja, tapi juga orang-orang di jalanan, anak muda yang hampir kehilangan arah, bahkan para pemimpin yang mulai lelah dengan pencitraan rohani. Ia tidak datang dengan jubah kehormatan, tapi dengan luka yang disembuhkan. Dan justru karena itulah, ia dipercaya. Banyak yang berkata, "Khotbahmu sederhana, tapi nyata." Dan itu karena Daniel tidak hanya berkhotbah dari kitab, ia berkhotbah dari kehidupannya. Dari reruntuhan, dari trauma, dari pengampunan, dan dari pemulihan yang pelan tapi pasti terus berlangsung. Pelayanan membuat Daniel belajar mencintai orang, bahkan yang sulit. Ia mulai memahami hati Tuhan sedikit demi sedikit, hati yang tidak terburu-buru, hati yang sabar, hati yang lebih ingin memulihkan daripada menghakimi. Ia juga belajar mengampuni orang-orang yang dulu pernah menyakitinya. Bahkan ia sempat kembali ke gereja lamanya, yang dulu membuatnya merasa malu seumur hidup, dan berdiri di sana bukan untuk menuntut balas, tapi untuk bersaksi. Ia berdiri di mimbar yang dulu tampak tak terjangkau, dan berkata, "Saya pernah dipermalukan di tempat ini. Tapi sekarang saya ingin berkata bahwa tempat ini juga bisa menjadi tempat pemulihan." Tak semua orang menangis hari itu. Tapi Tuhan pasti tersenyum. Setelah beberapa tahun melayani di gereja kecilnya, Daniel mulai merasakan dorongan yang kuat dari Tuhan untuk membawa kisahnya keluar batas lingkungan yang selama ini menjadi zona nyamannya.
Ia merasa tidak cukup hanya melayani komunitas kecil yang sudah ia cintai, tetapi ingin menjangkau lebih banyak orang yang sedang bergumul seperti dirinya dulu, yang merasa terbuang, terhina, dan hilang arah. Namun, memulai sesuatu yang lebih besar bukanlah perkara mudah. Ia masih seorang pemuda dengan latar belakang penuh luka dan masa lalu yang kerap menjadi beban saat ia mencoba membuka pintu baru. Banyak orang yang masih meragukan kapasitasnya, bahkan ada yang secara halus menasihatinya untuk lebih fokus di tempat yang sudah ia bangun. Tapi panggilan itu tak bisa diabaikan. Ia tahu bahwa ini adalah waktunya. Kesempatan besar datang dari seorang pendeta senior yang pernah mendengar kesaksian Daniel dalam sebuah seminar kecil. Pendeta itu mengundangnya untuk berbicara di sebuah konferensi gereja regional, sebuah acara yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai kota. Awalnya, Daniel merasa gentar. Bayangkan, berdiri di depan begitu banyak orang yang tidak dikenalnya, berbagi kisah hidup yang dulu ia sembunyikan dengan penuh rasa malu. Tapi ia ingat kembali perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari pipis di dalam gereja sampai menjadi pribadi yang kini dipercaya membawa firman Tuhan. Ia berdoa panjang malam itu dan memutuskan menerima undangan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Hari konferensi tiba. Aula besar itu penuh sesak, lampu sorot menyala, dan kamera-kamera merekam setiap detik acara. Ketika giliran Daniel tiba, ia melangkah ke mimbar dengan jantung berdegup kencang. Tapi ketika ia mulai berbicara, ketakutan itu perlahan menghilang. Kata-katanya mengalir deras, bukan sekadar dari hafalan materi, tetapi dari pengalaman hidup yang nyata dan jujur. Ia menceritakan masa lalu yang penuh luka, saat ia merasa dunia menolaknya, bagaimana ia bertemu dengan kasih Tuhan yang tak pernah meninggalkan, dan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya dari seorang yang tersesat menjadi pembawa terang. Air mata tak terhindarkan dari beberapa wajah di ruangan itu, bahkan dari para pemimpin yang selama ini tampak keras dan kaku. Respon yang luar biasa dari konferensi itu membuka pintu-pintu baru bagi Daniel. Ia mulai diundang ke berbagai kota untuk berbicara di gereja-gereja besar, komunitas mahasiswa, bahkan acara-acara sosial yang membahas pemulihan dan kesehatan mental. Setiap kali berdiri di depan orang banyak, ia membawa satu pesan utama, bahwa tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan, dan setiap orang berhak menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Namun, tantangan juga datang. Ketika semakin dikenal, semakin banyak pula orang yang menaruh perhatian lebih pada masa lalunya. Beberapa media bahkan mencoba membongkar sisi gelapnya dengan niat untuk menjatuhkan. Tapi Daniel, yang sudah melalui badai lebih berat, tetap teguh. Ia tidak menyangkal masa lalunya, bahkan memakainya sebagai kekuatan untuk menginspirasi. Perjalanan ini tidak hanya tentang popularitas. Daniel mulai melihat bahwa panggilan pelayanan adalah tentang membangun jembatan antara mereka yang pernah tersesat dan kasih Tuhan yang memulihkan. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendampingan remaja bermasalah, menyediakan ruang aman bagi mereka yang merasa sendiri dan putus asa. Dari yayasan itu, ia melihat banyak kisah serupa yang dulu ia alami, anak-anak yang pernah dipermalukan, yang pernah merasa tidak punya harapan, yang membutuhkan satu tangan untuk diulurkan. Melalui pelayanannya, Daniel tahu bahwa Tuhan memakai pengalaman pribadinya bukan untuk kesombongan, tapi untuk pengharapan dan kehidupan baru bagi banyak jiwa. Tentu saja, perubahan yang besar itu juga membawa pergumulan baru dalam hidup Daniel. Di balik gemerlap panggung dan tepuk tangan, ada malam-malam panjang penuh doa dan pergumulan batin. Ia harus belajar menjaga keseimbangan antara pelayanannya dan kehidupan pribadinya. Ia menghadapi tekanan dari ekspektasi banyak orang, juga harus mengelola rasa ragu yang kadang kembali menghantui. Namun, ia belajar bahwa dalam kelemahan itulah kekuatan Tuhan nyata bekerja.
Daniel tidak sendiri. Ia dikelilingi oleh tim pendukung, keluarga rohani yang menjadi tempat ia bersandar dan berbagi beban. Kini, Daniel bukan hanya pengkhotbah lokal. Ia menjadi sosok yang dikenal sebagai inspirasi dan pembawa pesan pemulihan di berbagai penjuru. Namun, ia tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kisahnya bukan tentang dirinya, melainkan tentang kasih Tuhan yang tidak pernah putus untuk siapa saja yang mau membuka hati. Dalam setiap kesempatan berbicara, Daniel selalu mengingatkan bahwa setiap jiwa berharga dan bahwa perjalanan pemulihan adalah proses yang terus berlangsung. Ia mengajak semua orang untuk percaya pada kuasa Tuhan yang sanggup mengubah runtuhan menjadi bangunan yang indah dan kuat. Seiring waktu, mimbar dunia yang semakin luas itu menjadi ladang di mana Daniel menabur benih-benih harapan dan iman. Dari ruang kelas kecil di sekolah teologi hingga panggung-panggung besar di hadapan ribuan orang, perjalanan Daniel membuktikan bahwa Tuhan memang bisa memakai siapa saja, bahkan mereka yang pernah dipandang hina dan terbuang. Kisahnya menjadi nyala api yang menghangatkan banyak hati, dan pengingat bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk dilalui oleh cahaya kasih Tuhan. Kini, setelah perjalanan panjang yang penuh luka dan air mata, Daniel berdiri di atas panggung besar dengan ribuan pasang mata menatapnya penuh harap dan kekaguman. Dari sudut matanya, ia melihat orang-orang yang dulu hanya bisa ia impikan untuk menjangkau, mereka yang datang dari berbagai latar belakang, berbagai cerita, dengan harapan dan pergumulan masing-masing. Tapi di balik sorotan lampu dan tepuk tangannya menggema, Daniel tahu ini bukan tentang dirinya. Ini tentang kasih yang telah mengubah hidupnya, tentang anugerah yang melampaui kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang penuh harapan. Ia ingat kembali betapa dulu ia pernah merasa hina, bahkan merasa dirinya tidak pantas untuk berada di tempat seperti ini. Ia pernah menjadi anak yang dipermalukan karena sebuah kesalahan kecil, tetapi Tuhan memilih memakai luka itu sebagai pondasi sebuah kisah kemenangan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam hatinya, Daniel menyadari bahwa perjalanan ini adalah proses yang tak pernah benar-benar selesai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk terus belajar mengasihi, mengampuni, dan melayani dengan hati yang tulus. Ia tak lagi takut menghadapi masa lalunya, karena ia tahu bahwa masa lalu bukanlah penjara, melainkan batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Bahkan ketika gelombang kritik dan tantangan datang, ia tetap berdiri teguh, bukan karena kekuatan dirinya sendiri, melainkan karena ia selalu kembali kepada sumber kekuatannya, Tuhan yang setia. Dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan, ia berbicara tentang pengampunan, tentang bagaimana setiap orang bisa bangkit dari runtuhan kehidupan, dan tentang bagaimana Tuhan memanggil semua orang untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Saat itu, Daniel juga mengingat semua orang yang pernah hadir dalam perjalanannya, Pak Salim yang tanpa lelah memberi tempat dan kasih, gereja kecil yang menerima dirinya apa adanya, jemaat yang belajar menerima dan mengasihi, bahkan mereka yang dulu meragukan dan menolaknya. Semua itu adalah bagian dari kisah indah yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri. Ia tahu bahwa setiap luka yang pernah ia alami bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan indah. Kini, bukan hanya dirinya yang diubahkan, tapi juga banyak jiwa yang disentuh oleh kisah dan pelayanannya. Ia merasa dipanggil untuk terus berjalan, untuk terus menjadi saluran kasih dan pemulihan bagi siapa saja yang mendengarnya. Dalam refleksi yang dalam, Daniel juga menyadari pentingnya kerendahan hati. Kesuksesan dan pengakuan yang ia raih tidak membuatnya lupa siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Ia tahu bahwa setiap kemuliaan sejati hanya datang dari Tuhan, dan panggilan pelayanannya bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan untuk menolong sesama menemukan kasih yang sama yang pernah ia terima. Dengan kesadaran itu, ia terus melangkah, membuka pintu bagi yang tersesat, menyentuh yang terluka, dan menyalakan harapan di hati yang gelap.
Perjalanan Daniel menjadi bukti nyata bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk disinari oleh cahaya pengampunan dan kasih Tuhan. Bab ini bukanlah akhir cerita, melainkan sebuah awal baru. Daniel tahu masih banyak tantangan dan perjalanan yang harus ia tempuh. Namun ia tidak takut lagi. Ia percaya bahwa dengan setiap langkah yang diambil dalam iman dan kasih, ia semakin dekat dengan tujuan hidup yang Tuhan percayakan kepadanya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan karena kesempurnaannya, melainkan karena keberanian dan ketulusan hatinya yang mau berbagi luka, harapan, dan kemenangan. Dalam sorotan lampu itu, Daniel bukan hanya berdiri sebagai pengkhotbah terkenal, tetapi sebagai bukti hidup bahwa anugerah Tuhan sungguh nyata dan mampu mengubah siapa saja. Perjalanan Daniel yang penuh liku, from pengalaman memalukan pipis di dalam gereja hingga menjadi pengkhotbah terkenal, menjadi bukti nyata bahwa kasih dan pengampunan Tuhan sanggup mengubah luka terdalam menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi banyak orang, melalui proses penerimaan diri, pelayanan yang rendah hati, dan keberanian berbagi kisah hidupnya. Daniel membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penentu masa depan, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh dalam iman, melayani dengan tulus, dan menjadi terang yang terus bersinar bagi jiwa-jiwa yang haus akan kasih dan pemulihan.